Hai semuanya, jadi di video part 2 kali ini aku akan jelasin mengenai tutorial pengisian ISPT PPH Badan. Oke, langsung aja ya, perhatiin step-stepnya. Langkah pertama, pastiin kalian udah buka aplikasinya. Lalu, kalian klik Connect to Database, maka akan muncul kotak seperti ini. Lalu, kalian pilih database yang kalian udah setting. Kalau kalian belum tahu cara settingnya, silahkan nonton video part 1 ya. Jadi di sini aku akan pakai database yang nomor 5, PT MNF Pesona Indonesia. Kita klik OK. Setelah itu akan disuruh mengisi username dan password. Username-nya adalah administrator dan passwordnya 1, 2, 3. Angka 1, 2, dan 3 ya. Oh iya, dalam pengisian SPT kali ini aku gunain data dari soal yang udah dikasih oleh dosenku. Lalu langkah pertama, kalian perlu men-setting SPT masa berapa, tahun berapa yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini kita ke menu program, lalu buat SPT yang baru. Karena di soal adalah tahun 2018, jadi di sini perlu diubah tahun 2018. Lalu langsung aja klik buat. Setelah itu akan terbuka untuk pengerjaan SPT tahun 2018. Nah, di sini ada beberapa menu lainnya, yaitu ada menu SPT PPH, isinya adalah lampiran khusus, lampiran formulir 1-6, lalu ada SPT induk, transkrip kutipan elemen laporan keuangan, dan daftar SP. Lalu selanjutnya di sini ada SPT Tools. Di sini ada menu untuk mencetak SPT yang udah kita kerjain. Lalu nanti di sini ada utility juga. Utility ini isinya profil wajib pajak. Jadi kita bisa mengedit nama wajib pajak seperti misalnya nama pendatangan atau yang lainnya. Lalu ada import data. Ini misalnya kita mau masukin penyusutan atau amortisasi, itu datanya bisa kita impor, bisa kita masukkan seperti itu. Lalu kita juga bisa set username atau password. Jadi kan username atau passwordnya tadi di awal adalah administrator, passwordnya 123. Nah, itu bisa kita ubah sesuai kemauan kita. Nah, sekarang kita isi dari yang pertama, yaitu di menu SPT PPH bagian transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini elemen laporan keuangan itu kita memindahkan data dari laporan keuangan ke ISPT ini. Lalu di soal, di sini udah ada PT MNF Pesona Indonesia neraca per 31 Desember 2018. Nah, pertama kita isi bagian aktiva. Di bagian aktiva, ini kita pindahkan saja data yang ada di laporan keuangan yang ada di neraca, kita pindahkan ke ISPT. Dari kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, uang muka pajak. Nah, di sini uang muka pajak kita masukkan sebagai aktiva lancar lainnya, karena di ISPT tidak ada keterangan uang muka pajak, jadi kita masukkan ke aktiva lancar lainnya. Lalu di sini ada aktiva tidak lancar juga, yaitu harga perolehan aktiva tetap. Nah, di sini karena aktiva tetapnya tidak diberitahu dia tanah atau bangunan, jadi kita masukkan ke bagian aktiva tetap lainnya, yaitu ada di nomor 14. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan di sini sifatnya adalah mengurangi. Lalu investasi. Investasi di sini termasuk sebagai investasi pada perusahaan asosiasi. Kita ubah. Kenapa termasuk perusahaan asosiasi? Karena sesuai PSAK 15. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian neraca kewajiban. Di sini caranya masih sama, kita memindahkan data yang ada di neraca ke dalam ISPT. Di sini dalam data ada bagian kewajiban lancar, yaitu isinya berbagai macam hutang dan ekuitas, yaitu bagian dari modal saham, laba ditahan tahun sebelumnya, saldo laba rugi periode berjalan, dan itu kita masukkan ke dalam ISPT ini. Selanjutnya kita lihat di sini ada kolom laba rugi.
Nah, kolom laba rugi ini juga masih dari laporan keuangan. Nah, di sini di soal udah disiapkan juga laporan laba ruginya. Nah, ini data keuangan tahun 2018 bagian laba rugi. Nah, di sini kan kita pindahkan lagi aja. Yang pertama ini ada penjualan bersih, itu angkanya di sini 46M sekian, itu tinggal kita pindahkan aja. Lalu pembelian kita masukkan ke dalam bahan baku yang digunakan. Lalu di sini untuk mendapatkan total HPP, harga pokok penjualan, itu kita masukkan saldo barang awal dan saldo barang akhir. Nah, selanjutnya kita isi bagian beban, yaitu beban umum dan administrasi. Itu angkanya dari jumlah biaya usaha lain sebesar 3, sekian M. Lalu kita lihat lagi di sini ada jumlah penghasilan biaya usaha lainnya sebesar minus 530 juta. Nah, itu kita masukkan sebagai penghasilan beban lain, yaitu minus 530 juta sesuai yang ada di soal. Lalu kita klik simpan. Sebelum kita mengisi lampiran, kita lihat di dalam lampiran khusus ini ada berbagai macam elemen, yaitu ada daftar cabang utama perusahaan, daftar penyusutan, pernyataan transaksi, daftar fasilitas penanaman modal, perhitungan kompensasi kerugian fiskal, dan kredit pajak luar negeri. Untuk daftar cabang utama perusahaan, di sini itu perlu dibedakan antara cabang utama perusahaan dengan cabang pembantu. Nah, jika kita ingin mengisi, kita tinggal klik baru, lalu kita isi NPWP cabang tersebut. Biasanya cabang utama perusahaan itu ada di setiap kota, namun dia adalah cabang utamanya, bukan berarti cabang pembantu. Begitu. Karena di soal tidak ada, jadi kita tidak perlu mengisi, kita langsung tutup saja. Selanjutnya kita langsung saja mengisi lampiran 5 untuk daftar pemegang saham dan susunan pengurus atau komisaris. Nah, di sini bagian A ada daftar pemegang saham atau pemilik modal. Cara ngisinya kita langsung klik baru. Lalu kita isi, di sini ada jumlah modal disetor penuh. Nah, itu kita isi atas jumlah keseluruhan dari jumlah modal yang disetor, yaitu sebesar 40 miliar. Nah, selanjutnya kita isi NPWP pemegang saham. Lalu namanya dan alamat pemegang saham. Jumlah modal pemegang saham bisa kita lihat di data, yaitu sebesar 7,5M. Langsung saja kita klik simpan. Kita klik yes karena kita mau merekam data yang baru. Cara mengisinya sama seperti cara yang sebelumnya untuk ketiga pemegang saham. Nah, ini data pemegang saham yang terakhir, kita klik simpan. Karena tidak ada data yang baru, jadi kita pilih 0. Selanjutnya kita langsung saja ke bagian susunan pengurus dan komisaris. Kita isi NPWP-nya.
Setelah itu nama dari pengurus, alamatnya yaitu di Jalan Bubulak, Jati 6, nomor 3, Bekasi. Jabatannya di sini adalah sebagai komisaris. Ini bisa kita pilih. Kita klik simpan. Karena kita mau merekam data yang baru, kita klik yes. Untuk data kedua dan ketiga caranya masih sama ya. Data yang terakhir kita klik simpan. Karena tidak ada data yang akan direkam lagi, kita klik no. Nah, berikut lampiran 5 untuk daftar pemegang saham dan susunan pengurus. Sekarang kita lanjut untuk mengisi lampiran 6. Lampiran 6 merupakan lampiran daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Nah, kenapa ini perlu diisi? Karena di soal ada keterangan bahwa perusahaan menerima penghasilan dari luar, yaitu ada penyertaan modal sebesar 30% dari ekspedisi internasional corporate. Untuk mengisi, kita isi di bagian A, kita klik baru. Karena perusahaan ada di Thailand, maka kita isi ini domisilinya adalah luar negeri. Kita isi nama perusahaannya itu Ekspedisi Internasional Corporate. Lalu alamatnya. Nah, karena di soal tidak ada keterangan apakah ada BUT-nya di Indonesia atau tidak, maka kita asumsikan bahwa perusahaan ini tidak memiliki BUT di Indonesia. Lalu di sini kita diminta mengisi valuta asing. Valuta asing yang digunakan adalah baht. Lalu jumlah falasnya sebesar 101.869,16. Nah, jumlah valuta asing sendiri kita dapat dari penyertaan modal sebesar 45M dibagi jumlah kursnya. Nah, jumlah kursnya di sini adalah 441,96 rupiah. Nah, maka jumlah rupiahnya akan secara otomatis terisi. Persentase modal yang disetor yaitu sebesar 30%. Lalu kita klik simpan. Karena tidak ada data baru yang akan direkam, maka kita klik no. Nah, bagian B ini ada daftar pinjaman dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Karena tidak ada, jadi kita tutup saja. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk mengisi lampiran 2 yang berisi perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, di sini aku udah ngisi. Jadi cara ngisinya yaitu dari kembali lagi kita ke laporan laba rugi di laporan keuangan. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan di sini ada kolom harga pokok penjualan. Berarti kita memperhatikan bagian harga pokok penjualan di laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat elemen dari harga pokok penjualan yaitu ada persediaan awal barang, lalu pembelian dan persediaan akhir. Kita isi di sini pembelian, kita isi di nomor 1 sebesar 54M900 juta rupiah. Kita isi sebesar itu. Lalu di bawah sini untuk persediaan awal dan persediaan akhir, sehingga bisa kita lihat total HPP-nya sama dengan yang ada di laporan keuangan, yaitu sebesar 34.270 juta. Lalu di sini ada biaya usaha lainnya. Kita lihat lagi di laporan keuangan,
yaitu pertama ada elemen biaya gaji dan tunjangan sebesar 1,605 juta. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Lalu ada biaya transportasi sebesar 358.500.000. Nah, di poin 4 ada biaya penyusutan dan amortisasi. Karena di soal ini dipisah biaya penyusutan dan amortisasi, berarti kita harus menjumlahkan kedua elemen tersebut sehingga didapatkan hasil sebesar 707 juta. Lalu di sini ada biaya sewa. Biaya sewa sebesar 244.500.000. Ini kita pindahkan juga ke sini. Selanjutnya biaya perawatan, biaya audit. Ini tidak ada di elemen laporan keuangan, maka akan masuk ke penjumlahan biaya lainnya. Nah, di bawah ini ada biaya iklan dan promosi sebesar 300 juta. Ini kita masukkan ke poin 10. Lalu untuk biaya yang tadi yang tidak ada keterangannya itu kita gabungkan aja menjadi biaya lainnya. Nah, dari ke-6 biaya ini jika dijumlahkan hasilnya sebesar 536.250.000 rupiah. Nah, maka secara otomatis totalnya ini akan sesuai dengan yang ada di laporan keuangan bagian laba rugi, yaitu sebesar 3.751.250.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita lihat di laba rugi ada biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usaha ini ada sebesar 2.550 juta atas biaya bunga pinjaman. Nah, ini kita masukkan sebesar 2.550 juta. Lalu di sini di kolom 4 itu adalah penjumlahan dari kolom 3, 4, dan 5. Maksud saya ini kolom 6. Selanjutnya maka di sini ada jumlah dari total keseluruhannya yaitu sebesar 40M. Sekian. Lalu kalau sudah selesai diisi, kita klik simpan. Demikian hasil video part 2 kali ini. Untuk langkah selanjutnya, silakan nonton video part 3. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe.